Atau non Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya il hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad alayya ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa petunjuk hidup yang benar, yaitu Al-Quranul Karim, dan agama yang unggul, yaitu Al-Islam, untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan, dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan, akhwat, ya majelis ngaji subuh TV yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, di majelis yang insya Allah dimuliakannya, yaitu di majelis ilmu, karena kita sudah sangat paham bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim, baik muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Insya Allah di kesempatan menjelang pagi ini kita akan membahas berkenaan dengan tema yang masih seputar Palestina begitu ya. Lebih tepatnya dengan judul The Guardians of Baitul Maqdis, historiografi para penjaga dan pelindung Masjidil Aqsa. Ya, kita mulai saja kajian ini sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Historiografi para penjaga dan pelindung Baitul Maqdis, wabil khusus dengan kemuliaan Masjidil Aqsa di dalamnya. Berbicara berkenaan dengan para penjaga atau pelindung dari tempat suci ketiga kaum muslim yang kita ketahui sebagai Haram Asy-Syarif ketiga, yaitu Baitul Maqdis dengan kemuliaan Masjidil Aqsa di dalamnya. Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari visi nubuah Rasulullah SAW. Baginda Nabi sebagai khataman nabiyyin, baginda Nabi sebagai penutup para anbiya, penutup risalah-risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasulnya, dan penyempurna dari apa yang telah diajarkan dan didakwahkan oleh para anbiya di generasi-generasi terdahulu, telah mendapatkan amanah dan keutamaan berkenaan dengan pemuliaan ataupun pemusakaan terhadap kemuliaan Baitul Maqdis begitu ya. Dan berbicara berkenaan dengan visi kenabian, maka kita akan mengetahui begitu baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Quran surat At-Tin 1-3, Wat-tini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan seterusnya. Kita mengetahui bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan amanah atau karunia untuk memerhatikan berkenaan dengan fenomena turunnya wahyu di 3 tempat yang disebutkan berkenaan dengan keberadaan dari buah tin dan buah zaitun yang hanya tumbuh di wilayah Syam, wabil khusus yang ada di Baitul Maqdis. Maka kita akan mengetahui, disitulah kita mengetahui penyebutan makna yang dimaksud sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya keberadaan buah tin dan buah zaitun yang ada di Baitul Maqdis dan sekelilingnya khususnya wilayah Syam, ini menunjukkan disitulah para anbiya dari kalangan Bani Israel mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah yang diperuntukkan bagi kalangan orang-orang Bani Israel. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Zabur atau Mazmur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian juga sebelumnya Nabi setelahnya kita juga mengetahui ada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam yang mendapatkan wahyu berupa risalah Injil. Kemudian di ayat yang kedua watur
Sinin begitu ya. Di situ kita bisa mengetahui ya berkenaan dengan Tur Sinin itulah Tur Sina ya, atau perbukitan Sinai yang ada di antara wilayah ini ya, wilayah Syam yang memanjang ke arah wilayah Mesir. Disitulah kemudian Musa alaihissalam menerima wahyu berupa Taurat begitu ya. Dan ketika di ayat yang ketiga wahadzal baladil amin, maka ini menunjukkan keberadaan tempat yang aman sentosa, tempat yang damai. Disitulah yang kita ketahui tempat yang aman itu adalah merupakan kota Makkah al-Mukarramah. Dan disitulah kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali itu turun di Gua Hiro di Jabal Nur di kota Makkah al-Mukarramah pada tanggal 17 Ramadan tahun ini ya, 13 tahun sebelum peristiwa hijrah atau tahun pertama kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ketika baginda Nabi berusia sekira 40 tahun ya, 6 bulan 21 hari. Itu yang kemudian dikisahkan oleh ya para mu'arikh, para sejarawan berkisah berkenaan dengan peristiwa turunnya wahyu dan berbicara terkait dengan Quran surat At-Tin ayat yang pertama yaitu buah tin dan buah zaitun. Ini merupakan keberadaan dari turunnya wahyu di Baitul Maqdis dan ya wilayah Syam pada umumnya. Dan disitulah kemudian fokus baginda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan keberadaan Baitul Maqdis. Demikian pula ketika turunnya Quran surat Ar-Rum ayat 1 yang kelima yang mengisahkan berkenaan dengan perang dahsyat yang terjadi di wilayah Syam. Ya khususnya ketika terjadinya perang di antara dua adik daya dunia yaitu Romawi Bizantium yang berpusat di kota Konstantinopel dengan keberadaan Sasaniyah Persia yang berpusat di Ktesifon Madian atau Madain wilayah Persia, dan mereka ya berperang di wilayah perbatasan di antara dua kubu. Dan disebutkan ketika Ar-Rum 1 hingga Ar-Rum ayat yang kelima itu turun, mereka berseteru, berkonflik, berperang di wilayah dekat dengan Jazirah Arabia, yaitu di wilayah Syam, lebih tepatnya di wilayah yang kita ketahui hari ini sebagai Laut Mati atau The Dead Sea, yang itu hanya berjarak sekian puluh kilometer saja, ada sekira ya 10 hingga 20 kilometer saja dari wilayah Baitul Maqdis, dari wilayah Yerusalem. Bahkan ya jika di antara kita ya Kang Ayi atau siapapun di antara kita jamaah ngaji subuh TV pernah berkunjung ke wilayah yang kita ketahui sebagai Laut Mati, maka di area Laut Mati itu kalau kita memandang ke arah utara, maka kita akan mengetahui ada tiang pancang yang menunjukkan tanda dari keberadaan kota Yerusalem atau Baitul Maqdis. Jadi tiang pemancar telekomunikasi yang ada di wilayah Palestina itu bisa terlihat dari arah Laut Mati begitu ya. Ini menunjukkan kedekatan jarak antara keberadaan Laut Mati dengan wilayah Yerusalem. Disitulah kemudian terjadi perang ya antara kekuatan Romawi Bizantium dan Sasaniyah Persia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum 1 sampai yang kelima. Dan di situ kita bisa mengetahui bahwasanya orang-orang Quraisy ya baik itu musyrik ataupun muslim di kota Makkah al-Mukarramah pada saat dimana terjadinya perang dahsyat tadi, ini fokus memerhatikan keberadaan dua kubu yang sedang berseteru, baik itu Romawi yang kemudian seolah-olah didukung oleh muslimin yang ada di kota Makkah pada waktu itu, sedangkan orang-orang Persia Sasaniyah yang sama-sama merupakan penyembah berhala yaitu penyembah api Majusi, itu kemudian didukung oleh orang-orang musyrikun begitu. Nah, ini yang kemudian terjadi polemik itu kemudian diperhatikan oleh para sahabat. Tentu di sini pun bukan semata-mata memerhatikan berkenaan dengan kecamuk perang yang terjadi, tapi juga memerhatikan di mana perang itu terjadi, yaitu di wilayah Syam yang hanya berjarak ya sekian ya puluh atau sekian belas kilometer saja dari keberadaan Baitul Maqdis, yang di situ ada tempat suci ketiga kaum muslim yang kita ketahui sebagai Masjidil Aqsa.
Kemudian di dalam Quran surat Al-Isra yang pertama sudah sangat jelas mengisahkan dan mengabadikan berkenaan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Dan ini menunjukkan berkenaan dengan peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang kita ketahui. Disitulah kemudian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dipertemukan kembali, dipertemukan dengan para nabi dan para rasul Allah sebelum kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sangat panjang, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab yang merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, ini kemudian mengisahkan bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj yang dimaksud pada saat di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Al-Qud atau di Yerusalem atau di Baitul Maqdis pada malam hari itu. Beliau itu tiba di Masjidil Aqsa dan setelah itu dikisahkan dipertemukan dengan para nabi semenjak Adam alaihissalam hingga Isa bin Maryam alaihissalam. Ribuan jumlah para nabi dan rasul itu dihimpunkan menjadi satu di tempat mulia yaitu di Masjidil Aqsa, dan dikisahkan di situ mayoritas di antara para anbiya yang dimaksud itu adalah para nabi dan rasul yang diutus ke kalangan Bani Israel. Bahkan kalau kita berbicara berkenaan dengan 25 nabi yang selayaknya dan seutama-utama kita ketahui, dari 25 nabinya itu lebih dari setengahnya itu para anbiya dari kalangan Bani Israel. Seperti misalkan Nabi Daud alaihissalam, kemudian juga Nabi Musa alaihissalam sebelumnya, kemudian Nabi Harun alaihissalam, kemudian juga ada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, kemudian juga ada Nabi Yunus alaihissalam, kemudian juga ada Nabi Zakaria, Yahya, Isa, kemudian juga ada Nabi yang kita ketahui sebagai Ilyasa, kemudian juga ada Nabi Ayub, kemudian juga ada para nabi yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah mayoritas di antara para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia. Makanya kemudian dikisahkan di dalam hadis yang sama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ini kemudian menyatakan bahwasanya ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi, para rasul dari Adam hingga Isa bin Maryam alaihissalam, ini kemudian baginda Nabi mengimami sholat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa untuk menghadapkan wajah mereka di antara para nabi itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersujud di hadapannya. Artinya di situ kita bisa mengetahui para nabi sejak Adam hingga Isa bin Maryam alaihissalam menjadi makmum atas kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai imam di antara para nabi, pemimpin dan penghulu di antara para anbiya saat itu. Termasuk juga mayoritas di antara para nabi yang notabene mereka itu adalah para nabi dari kalangan Bani Israel. Sekaligus dalam konteks ini kemudian menjadi qarina ataupun indikasi bahwasanya para anbiya telah bersepakat untuk mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, sebagai penghulu dan juga sebagai imam di antara para anbiya. Kemudian juga di situ merupakan indikasi ataupun qarina bahwasanya para anbiya di antara kalangan Bani Israel telah menyerahkan berkenaan dengan pemusakaan keberadaan dari tempat sujud mereka, tempat ibadah mereka, tempat sholat mereka, yaitu Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus kemudian kita cermati lebih lanjut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita kaum muslim bahwasanya dahulu orang-orang Bani Israel dipimpin oleh para nabi yang bertanggung jawab atas kepemimpinan, pengaturan dan juga pengelolaan kepemimpinan di antara Bani Israel. Dan setiap kali para nabi meninggal di antara mereka, maka kemudian kepemimpinan di kalangan Bani Israel pun akan digantikan dengan datangnya nabi baru, rasul baru untuk memimpin orang-orang Bani Israel tadi.
Namun setelahku, kata Rasulullah, ya, setelah kepemimpinan Nabi, ya, kepemimpinan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di antara orang-orang beriman, maka tidak ada lagi Nabi, kata Rasulullah. Yang ada itu adalah para khalifah, para khalifatul Rasul, para pemimpin pengganti Rasul untuk bertanggung jawab atas kepemimpinan di antara orang-orang beriman. Itu yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dahulu ya orang-orang Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi, dan jika para nabi itu kemudian wafat di antara mereka, maka kemudian akan datang nabi baru untuk memimpin di kalangan Bani Israel. Maknanya adalah apa? Maknanya adalah orang-orang Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi, dipimpin oleh para anbiya, dipimpin oleh nabi-nabi yang diutus ke kalangan mereka untuk memimpin, mengatur, dan juga mengelola berkenaan dengan penanggung jawabannya. Dan itu satu di antaranya orang-orang beriman di kalangan orang-orang Bani Israel, ya, menyembah Allah, menakdiskan Allah, kemudian juga menghadapkan wajahnya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ritual sholat, dalam ritual sujud, ini di tempat yang dimuliakan, yang kita ketahui sebagai Baitullah yang kedua, atau yang disebut sebagai Baitul Maqdis, kita menyebutnya sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW menjadi imam para nabi saat itu, ini merupakan korina berkenaan dengan kepemimpinan Muhammad SAW atas semua umat manusia, termasuk juga Bani Israel yang sebelumnya dipimpin oleh para nabi. Dan Rasul katakan di sini bahwasanya ini merupakan bagian tak terpisahkan dari peradaban di antara umat manusia yang dipergilirkan kekuasaan kepemimpinannya. Dan khusus untuk orang-orang beriman itu adalah dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi, ya, sekaligus juga setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu kepemimpinan atas orang-orang beriman akan dipimpin, diatur, dikelola oleh para khalifah. Dan Rasul katakan jumlahnya banyak. Dan dalam konteks ini kemudian para pengikut Rasul, para pewaris kepemimpinan baginda Nabi itulah yang kemudian mendapatkan amanah juga berkenaan dengan pemusakaan kemuliaan Baitul Maqdis, ya, yang di situ adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Oleh karena itu kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ketika baginda Nabi Muhammad SAW memimpin sholat di antara para nabi yang ada, ini menunjukkan berkenaan dengan serah terima kekuasaan kepemimpinan di antara para nabi. Sekaligus juga ketika kita mengetahui bahwa pemusakaan kemuliaan Baitul Maqdis yang dulu dipimpin, dikelola oleh para nabi dari kalangan Bani Israel, ini pun kemudian menjadi serah terima yang diberikan oleh mereka kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya dan para pewarisnya dan umatnya, umat Muhammad yang diposisikan sebagai umat mukmin di akhir zaman. Dan dalam konteks ini kita mengetahui bahwa pada saat di mana peristiwa Isra wal Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum peristiwa hijrah, pada saat itu keberadaan Baitul Maqdis Yerusalem Palestina dikuasai oleh keberadaan Romawi Bizantium, yang bahkan kita mengetahui pada masa-masa sebelumnya berhasil memukul mundur Sasaniyah Persia dari wilayah perbatasan kekuasaan mereka pasca terjadinya perang di laut, mati hanya beberapa kilometer dari pusat kuasa yang ada di Baitul Maqdis Yerusalem Palestina. Oleh karena itu ketika amanat serah terima kepemimpinan yang dipusakai pada saat di mana para anbiya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam hal ini pun bisa kita maknai bahwasanya upaya pembebasan atas Baitul Maqdis yang pada saat itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi Bizantium ada di dalam amanah yang ditanggung oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya. Jadi pembebasan Baitul Maqdis dari kekuasaan orang-orang Romawi Bizantium ada dalam pundak tanggung jawab dan kewajiban sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya saat itu. Apalagi kita mengetahui bahwa keberadaan Baitul Maqdis telah mengalami romanisasi oleh orang-orang Romawi semenjak kekuasaan Romawi yang dulu masih berpusat di wilayah Roma begitu ya, yaitu bahwasanya keberadaan Baitul Maqdis semenjak era Justinianus kemudian semenjak masa kepemimpinan Konstantinus the Great menyatakan keberadaan dari Yerusalem atau Baitul Maqdis diromanisasi dengan penyebutan Aelia Capitolina. Aelia itu bentukan dari bahasa Ibrani Yahweh atau Elia yang maknanya adalah the God atau Tuhan. Sedangkan Capitolina berasal dari kata Capitol yang maknanya adalah kota. Jadi Aelia Capitolina itu maknanya adalah kota Tuhan. Kalau kota Tuhan diarabkan menjadi Baitul Maqdis atau kota Tuhan yang disucikan begitu. Nah, ini hanya pelafalan ataupun nama Baitul Maqdis yang kemudian mengalami romanisasi oleh Imperium Romawi Bizantium pada waktu itu. Nah, ini berbicara berkenaan dengan upaya yang menjadi tanggung jawab baginda Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan dari Romawi Bizantium saat itu yang masih berkuasa di wilayah Syam. Dan ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengangkasa dalam peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, maka kita bisa mengetahui di atas langit seperti yang kemudian dikutip oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Al-Musnad, bahwasanya innallaha jawaliyal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan bumi kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, hingga kami pun bisa menyaksikan bumi bagian barat hingga bumi bagian timurnya, masyriqaha wal maghribaha wa atanil kanzaini, dan aku pun telah dianugerahi dua perbendaharaan dunia, baik yang ada di timur ataupun yang ada di barat, al-ahmar wa al-abiyad, yaitu kuasa berwarna merah dan kuasa berwarna putih. Para mufassirin menyatakan kuasa berwarna merah itu adalah istana emas berwarna kemerah-merahan di kota Konstantinopel, Romawi Bizantium, dan Al-Abiyad itu adalah istana kuasa putih yang berdasarkan kepada warna perak keputih-putihan yang ada di Madian Persia yang merupakan ibu kota Kekaisaran Sasania Persia. Maka dua negara adidaya dunia saat itu pun akan direngkuh di bawah kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW dan juga para pengikutnya dan juga umatnya yang memegang teguh kitabullah wa sunnat Rasul yang menjadi panduan kepemimpinan Rasul yang dipanjang teruskan oleh para sahabatnya. Maka kita mengetahui di antara dua kubu tadi, Istana Al-Ahmar dan Istana Al-Abiyad, kuasa merah dan kuasa putih, kuasa emas dan kuasa perak, dinar dan dirham, maka di antara dua kuasa tadi letak perbatasannya itu adalah wilayah Syam, dan di wilayah Syam itu ada kemuliaan pemusakaan keberadaan Baitul Maqdis, tempat lahir dan juga tempat perjuangan amaliyah dakwah para anbiya di kalangan Bani Israel, dengan kemuliaan keberadaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di dalamnya. Jadi kalau dua peradaban dunia, adidaya dunia itu bakal dikuasai oleh baginda Nabi dan juga para pengikutnya, otomatis keberadaan dari wilayah Syam dengan kemuliaan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa di dalamnya itu pun otomatis akan direngkuh oleh baginda Nabi sebagai bagian dari kekuasaan Islam yang menebar rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad terkecuali sebagai keselamatan bagi sekalian alam. Berikutnya kita lihat bagaimana kemudian upaya yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil alih, untuk mempusakai kemuliaan dari Baitul Maqdis.
Ya, sepeninggal Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu dalam amaliyah yang ditunaikan oleh baginda Nabi, beliau pernah kemudian mengutus Dihya Khalifah Al-Kalbi ya, untuk datang ke wilayah Aelia ataupun Aelia Capitolina atau ke Yerusalem untuk menemui The Great Heracles atau Kaisar Flavius Heraclius saat itu yang baru saja menang perang ya, memerangi orang-orang Persia di wilayah yang tadi disebutkan yaitu di Laut Mati. Baru saja kemudian datang ke Aelia Capitolina, datang ke Yerusalem, datanglah utusan baginda Nabi dengan membawa surat dakwah. Namun kita mengetahui bahwa The Great Heracles itu membenarkan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mengimaninya karena The Great Heracles atau Kaisar Flavius Heraclius ini lebih mementingkan berkenaan dengan kuasa teritorial ya kekaisarannya gitu. Makanya kemudian ya setahun berikutnya pada sekira tahun 629 Miladia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian melangsungkan amaliyah jihad fi sabilillah dengan mengutus 3 orang panglima pasukannya menghadapi kekuatan Romawi Bizantium di wilayah Syam, yaitu dalam perang Mu'tah yang kita tahu di situ ya 3 orang panglima perang kaum muslim, baik itu adalah ya sosok yang diketahui sebagai sahabat ya Zaid bin Harithah, kemudian juga sahabat ya Ja'far bin Abi Thalib, dan juga ya sosok yang kita ketahui sebagai Abdullah bin Rawaha meraih syahid ketika berperang dalam perang Mu'tah. Dan berikutnya panglima perang yang keempat yang mengambil tongkat komando kepemimpinan dengan mengibarkan ar-rayah panji perang berwarna hitam dengan tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu an. Berikutnya terjadi perang yang kita ketahui sebagai perang Tabuk ya, yang itu dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun Kaisar Heraclius lari terbirit-birit dari perang Tabuk karena tidak mau berhadapan-hadapan langsung dengan pasukan yang dipimpin oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Berikutnya pasca Haji Wada gitu ya, baginda Nabi Muhammad SAW mengutus ya putra dari syuhada dalam perang Mu'tah yaitu Zaid bin Harithah, putranya Usamah bin Zaid bin Harithah memimpin pasukan di antara para sahabat Nabi untuk berangkat menuju wilayah Syam dengan tujuan utama mengepung keberadaan Baitul Maqdis. Beliau pun syahid di jalan Allah. Dan berikutnya baginda Nabi Muhammad SAW kita ketahui wafat pada sekira tahun 632 Miladia bertepatan dengan tahun ke-10 Hijriah. Dan di situ kemudian ya sabda Rasulullah SAW mulai bermula bahwa sepeninggalku kata Rasulullah tidak ada lagi nabi, yang ada itu adalah para khulafa, yaitu para khalifatur Rasul. Di antaranya 2 tahun berselang kita mengetahui kepemimpinan Abu Bakar Siddiq pada tahun 632 hingga tahun 634 Miladia. Berikutnya kepemimpinan dipanjang teruskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada tahun 634 hingga tahun 644 Miladia selama kurang lebih 10 tahun. Dan pada era kedua khalifah ini menunjukkan bagaimana ketangguhan, kekuatan, kemegahan kaum muslim mengalahkan musuh-musuhnya baik Romawi ataupun orang-orang Persia. Kita tahu semenjak Abu Bakar As-Siddiq hingga masa kepemimpinan Umar bin Khattab pada tahun 638 Miladia, upaya penaklukan pembebasan wilayah Syam oleh para panglima perang, oleh para amirul jihad yang diutus oleh 2 orang khalifah awal ini menghasilkan perluasan di antara ya teritorial kekhalifahan Rashidah pada waktu itu semakin meluas, bahkan siap mengancam jantung keberadaan dari Romawi Bizantium yang ada di wilayah Syam. Para panglima perang itu kita bisa mengetahui ada Khalid bin Walid, ada Amru bin As, kemudian juga ada Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian juga ada Abu Dujana, Aba, kemudian Qa'qa bin Amru At-Tamimi, ada Tolhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Al-Awwam, dan terutama ada sosok yang kita ketahui sebagai pembebas Yerusalem, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau sekarang yang terkenal itu adalah Abu Ubaidah dari Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer ya Harakah Muwaqamah Al-Islamiyah atau Hamas begitu. Berikutnya ya pada sekira bulan November tahun 636 hingga Desember tahun 637 Miladia,
upaya terakhir pengepungan dan juga penaklukan Yerusalem ini kemudian bermula semenjak pasca terjadinya perang Yarmuk. Yang kita ketahui dalam perang Yarmuk tadi, kepemimpinan panglima perang kaum muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mampu membinasakan puluhan ribu pasukan Romawi Bizantium dalam perang Yarmuk pada waktu itu. Maka berikutnya kepemimpinan Amirul Jihad itu sampai tersiar kabarnya ke kota Madinah, dan Sayyidina Umar bin Khattab itu sungguh prihatin ketika mendapatkan kabar bahwasanya di antara kaum muslim menyatakan jika pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid maka kami tidak akan pernah merasakan kekalahan. Kemenangan demi kemenangan selalu didapat oleh kami ketika kami dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mustahil pasukan musuh mampu mengalahkan kami ketika kami dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu yang kemudian mengkhawatirkan Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya kemenangan pasukan kaum muslim karena Khalid, karena kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid. Padahal kita faham bahwasanya kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kemenangan kepada kaum muslim, terlepas pemimpinnya mau Khalid, mau Amr, mau Abu Dujana, ataupun Qa'qab bin Amr at-Tamimi, ataupun siapapun di antara panglima pasukan kaum muslim, maka hakikat kemenangan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata kepemimpinan di antara para amirul jihad. Maka dari situlah kemudian kekhawatiran dari Sayyidina Umar bin Khattab itu dikhawatirkan kaum muslim pamrih berkenaan dengan kemenangan yang dimaksud bergantung sepenuhnya pada diri pemimpin perangnya, yaitu Khalid bin Walid. Maka dari situlah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab segera menggantikan kepemimpinan Khalid bin Walid itu dengan sosok panglima perang berikutnya yang sangat santun, yang sangat baik, yang kita ketahui sebagai Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, salah satu di antara pertimbangan Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah untuk mengingatkan kembali kaum muslim bahwa kemenangan itu sebetulnya turun dari Allah, bukan semata kepemimpinan dari panglima perang. Kemudian yang kedua, pertimbangan dari Sayyidina Umar bin Khattab itu dengan menyaksikan apa yang terjadi dalam perang-perang sebelumnya yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid, bahwasanya korban pasukan musuh sebegitu luas, begitu banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh peperangan yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid, baik itu ketika Khalid memimpin pasukan untuk memberantas orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan menunaikan sholat, orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, ataupun orang-orang yang kemudian mengaku memiliki nabi Allah yang baru, ataupun kemudian mereka di antara orang-orang yang memisahkan diri dari kepemimpinan dari Khalifah Abu Bakar Siddiq ataupun kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Selain itu kemudian ketika berperang menghadapi orang-orang Sasaniyah Persia, termasuk juga dalam perang Yarmuk menghadapi pasukan Romawi Bizantium, maka korban jiwa di antara musuh Allah saat itu dalam perang ini mengakibatkan kehancuran yang luar biasa ketika dipimpin oleh panglima perang Khalid bin Walid. Maka Sayyidina Umar bin Khattab merasa khawatir jika pasukan muslim diasosiasikan dan dipersepsikan sebagai pasukan penghancur, diposisikan sebagai pasukan pembinasa, diposisikan sebagai pasukan pembunuh. Maka dalam konteks ini kemudian beliau segera menggantikan kepemimpinan pasukan kaum muslim yang sebelumnya dikomandoi oleh Amirul Jihad Khalid bin Walid, panglima perang muslim yang tidak pernah kalah, dengan sosok pemimpin yang sangat santun, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kita tahu Khalid bin Walid menerima keputusan Umar ini dengan pernyataan, syami'na wa atona, kami dengar dan kami taat, karena kami berperang bukan karena Umar, kami berperang karena Allah. Dan Khalid bin Walid merasa betul kepemimpinan yang kemudian diserahkan kepada sosok Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah sosok yang paling layak untuk memimpin pasukan kaum muslim saat itu.
Karena Khalid pun ya merasa takzim dengan keberadaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena apa? Karena Abu Ubaidah bin Jarrah namanya disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai al-asharah mubasyirun bil jannah. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan Khalid bin Walid disebut oleh baginda Nabi hanya sebatas Saifullah, pedang Allah yang terhunus di permukaan bumi. Sedangkan Abu Ubaidah bin Jarrah itu 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan Khalid bin Walid belum termasuk ya atau tidak termasuk ke jajaran al-asyarah mubasyirun bil jannah tadi. Makanya Khalid bin Walid taat dengan keputusan Umar ketika mengetahui siapa yang dipilih oleh Umar ya sebagai Amirul Jihad. Dan kita mengetahui pada akhirnya pada sekira bulan April tahun 638 Miladia kita mengetahui bahwasanya Monofisit Sophronius yang merupakan patriarh Yerusalem saat itu menyatakan berkenan untuk tunduk pada kepemimpinan Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab jika seandainya panglima perang kaum muslim Abu Ubaidah bin Jarrah berkenan untuk ya memastikan kehadiran Sayyidina Umar bin Khattab untuk menerima kunci gerbang Yerusalem. Maka semenjak itulah kita mengetahui ya di masa kepemimpinan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab wilayah Baitul Maqdis dan sekelilingnya butuh ya sepenuhnya tunduk sepenuhnya pada kekuasaan Islam. Maka pemusakaan kemuliaan Baitul Maqdis dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya ini sempurna ditunaikan oleh ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin pengganti Rasul, beliau inilah Umar bin Khattab. Ya, dan kita mengetahui apa yang ditunaikan oleh Umar bin Khattab ketika kemudian pada tahun 638 Miladia, lebih tepatnya pada bulan April, setelah bertemu dengan Monofisit Sophronius sebagai patriarh orang-orang ortodoks yang ada di wilayah Yerusalem, ini kemudian menandatangani, menyepakati apa yang diketahui sebagai Ihdad Umariyah atau perjanjian Umar bersama dengan Patriarh Monofisit Sophronius tadi. Dan kita bisa mengetahui pada saat itu kemudian juga ya Monofisit Sophronius mempersilahkan Umar bin Khattab ketika terdengar ya kumandang azan zuhur untuk menunaikan sholat di selasar gereja Makam Kudus di Yerusalem, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani pada waktu itu. Namun kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu kemudian ya tidak berkenan untuk menunaikan sholat di bagian the Holy Sepulchre yang dimaksud, atau di gereja makam suci, di gereja makam kudus orang-orang Nasrani pada waktu itu, karena beliau khawatir jika seandainya beliau menunaikan sholat di salah satu selasar gereja makam kudus tadi, di kemudian hari keberadaan gereja makam kudus itu akan diruntuhkan oleh kaum muslim dengan pernyataan bahwa khalifah kami, pemimpin kami Umar bin Khattab pernah menunaikan sholat di tempat itu, maka tempat itu layak untuk menjadi masjid bagi kami karena Umar pernah menunaikan sholat di tempat itu. Maka dengan kebijaksanaan Sayyidina Umar bin Khattab itulah kita mengetahui bahwasanya hingga hari ini the Holy Sepulchre ataupun yang kita ketahui sebagai gereja makam sucinya, gereja makam kudusnya orang-orang Nasrani yang diyakini oleh mereka, disitulah Isa bin Maryam disemayamkan pasca peristiwa penyaliban. Walaupun kita paham yang disalibkan itu bukanlah Isa bin Maryam, tapi justru itu adalah pengkhianat di antara orang-orang yang pernah berguru kepada Isa bin Maryam yang kita ketahui sebagai Yudas atau Yudas Iskariot. Nah, itulah kemudian disemayamkan di situ sebelum kemudian dikebumikan. Makanya kemudian gereja yang dimaksud disebut sebagai the Holy Sepulchre ataupun gereja makam kudus begitu. Berikutnya kita mengetahui bahwasanya Umar bin Khattab justru menunaikan sholatnya itu di area bagian ya ini dekat dengan ya gereja makam kudus yang dimaksud, yang kita ketahui hari ini sebagai Jami Al-Aqsa atau Masjid Kibli
Masjid yang memiliki kubah berwarna hijau keperakan. Itulah Masjid Umar, itulah Masjid Kibli, itulah Masjid Jami Al-Aqsa hari ini. Ya, jadi itu yang kemudian diketahui ya oleh para sejarawan. Kemudian juga tak lama setelah itu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bersama kaum muslim datang ke area bagian tengah komplek Masjidil Aqsa untuk menuju tempat yang di situ ada sampah dan juga kotoran, dan setelah itu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bersama dengan kaum muslim membersihkan tempat itu dari berbagai kotoran dan juga sampah. Dan setelah dibersihkan terlihatlah ada batu yang menonjol agak ke atas, dan disitulah kita ketahui sebagai tempat berpijaknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengangkasa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan di tempat itulah kemudian didirikan masjid yang kita ketahui berkubah kuning keemasan yang kita sebut sebagai kubah as-sahrah atau kubah batu, atau orang barat menyebut sebagai Dome of the Rock. Itu yang kita ketahui ya dari catatan-catatan sejarah yang ada di komplek Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Dan begitunya kita juga mengetahui dalam Ihdat Umariyah ataupun perjanjian antara Umar bin Khattab dan Monofisis Sophronius, disepakati juga permohonan dari Monofisis Sophronius kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwasanya dalam perjanjian kami dengan engkau sebagai pemusaka dari kemuliaan Baitul Maqdis ini, maka jangan pernah kemudian mengizinkan orang-orang Yahudi untuk bermalam di wilayah Elia atau Aelia Capitolina ataupun Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Jewish could not live in Aelia. Jadi orang-orang Yahudi tidak diperkenankan untuk bermalam di Yerusalem, bermalam di Baitul Maqdis, Palestina. Itu yang kemudian diminta oleh Monofisit Sophronius sebagai pendeta Nasrani, orang-orang Ortodoks yang ada di wilayah Baitul Maqdis, Yerusalem saat itu. Dan kita mengetahui bahwa Monofisit Sophronius juga adalah orang Bani Israel, dan beliau itu tahu betul berkenaan dengan tabiat di antara orang-orang Yahudi Bani Israel yang durhaka terhadap kenabian para nabi dari kalangan Bani Israel. Karena kita paham ya dalam Al-Quranul Karim, orang-orang Bani Israel disebut Yahudi setelah peristiwa mereka memfitnah sosok Isa bin Maryam dan berupaya untuk mengeksekusinya dalam peristiwa penyaliban. Sejak itulah kemudian Bani Israel yang durhaka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai Yahudi. Sedangkan Bani Israel yang menolong Isa bin Maryam, yang menjaga, melindungi, dan menjadi pengikut Isa bin Maryam saat itu disebut oleh Al-Quran sebagai Nasrani. Dari kata An-Nasr yang maknanya adalah para penolong. Mereka yang berupaya untuk menyelamatkan Isa bin Maryam dari upaya penyaliban yang dilakukan oleh orang Romawi setelah orang Romawi tadi itu diprovokasi oleh para rahib Yahudi Bani Israel untuk mencelakai dan menyalibkan Isa bin Maryam. Al-Quran menyebut orang-orang Yahudi itu sebagai Bani Israel yang tidak beriman dan tidak mentaati Isa bin Maryam, sedangkan orang-orang Nasrani adalah Bani Israel yang menjadi para pengikut Isa bin Maryam. Ini yang kemudian kita merujuk kepada ayat Al-Quran dan tafsir dari kalangan mufassirin berkenaan dengan penyebutan Yahudi dan Nasrani. Dan di situ kita bisa mengetahui perjanjian Umayyah menegaskan keberadaan Yahudi dan Nasrani yang dimaksud. Disebutkan oleh Monofisit Sophronius kepada Sayyidina Umar bin Khattab, jangan pernah memberikan izin kepada orang Yahudi untuk bermalam di wilayah Aelia Capitolina atau Baitul Maqdis atau Yerusalem, Palestina. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi selalu menjadi biang kerok berbagai masalah yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di wilayah ini. Terbukti dari sejarah kita juga mengetahui bahwasanya orang-orang Bani Israel itu pernah membunuh Nabi Yesa, Nabi Uria, dan juga Nabi Yeremia. Kemudian juga
mereka pernah membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan berupaya untuk menyalibkan Nabi Isa bin Maryam. Bahkan dari situ juga kita bisa mengetahui bagaimana tabiat di antara orang-orang Bani Israel yang mendustakan para nabi, baik itu pada masa Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, ataupun Yusya bin Nun alaihissalam, termasuk juga Nabi Yunus alaihissalam, hingga beliau itu merasa kecewa dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh orang Bani Israel, hingga beliau meninggalkan kaumnya, bahkan kemudian keluar dari wilayah tadi dengan apa? Dengan menaiki bahtera, hingga akhirnya kemudian ditelan oleh makhluk laut, makhluk samudra yang kita ketahui sebagai Zulmun begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tabiat di antara orang-orang Bani Israel itu begitu adanya, hingga Monofisit Sopronius meminta secara khusus kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk tidak mengizinkan orang Yahudi bermalam di Baitul Maqdis. Maka ini berlaku sampai hari kiamat. Tidak diizinkan orang-orang Yahudi bermukim atau bermalam satu malam pun, satu hari pun di Baitul Maqdis. Apalagi jika mereka membangun pemukiman, apalagi jika mereka membangun atau memproklamasikan negara Zionis dengan ibu kota Yerusalem, dengan ibu kota Baitul Maqdis. Ini tentu merupakan pelanggaran yang sangat keras, yang sangat keji terhadap Perjanjian Umayyah atau Ihdat Umayyah atau Umayyah Treaty. Berikutnya, siapa yang kemudian menjadi para penjaga, menjadi guardian Baitul Maqdis berikutnya, yaitu kekhalifahan Bani Umayyah. Di antaranya pada sekira tahun 691 hingga tahun 692, keberadaan kubah batu kali pertama itu dibangunkan masjid di atasnya itu adalah oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, beliau ini yang kemudian menjadi khalifah kelima dari Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian juga Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Muawiyah bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb, kemudian khalifah Marwan bin Hakam, berikutnya khalifah yang kelima Abdul Malik bin Marwan bin Hakam al-Umawi. Pada sekira tahun 691 hingga tahun 692 beliau membangunkan apa yang diketahui sebagai Kubah As-Sohrah hari ini, atau Dome of the Rock. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya, beliau pada sekira tahun 692 itu mulai mengalami gejala sakit yang sangat parah begitu. Hingga berikutnya pembangunan untuk mempusakai keberadaan Masjid Umar atau Jami Al-Qibli atau Jami Al-Aqsa hari ini diteruskan oleh putranya, yaitu Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam Al-Umawi pada tahun 694. Dan pada sekira tahun 703 kita mengetahui bahwa Khalifah Walid bin Abdul Malik itu diresmikan secara penuh menjadi khalifah pasca wafat bapaknya, yaitu Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Pertanyaannya bagi kita kenapa kemudian Abdul Malik bin Marwan bin Hakam itu sakit keras, sama seperti bapaknya Marwan bin Hakam Al-Umawi yang memerintah hanya selama 1 tahun saja karena sakit keras yang luar biasa. Maka telah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Marwan bin Hakam Al-Umawi kemudian juga putranya yaitu Abdul Malik bin Marwan bin Hakam itu sakit keras karena imbas dari sisa-sisa wabah amwas di Palestina. Kita tahu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab pasca penaklukan wilayah Yerusalem, pembebasan wilayah Baitul Maqdis, terjadi wabah amwas yang luar biasa yang bahkan kemudian mengakibatkan lebih dari 25.000 pasukan muslim dan juga keluarganya yang ada di wilayah amwas Palestina kena wabah taun. Bahkan kemudian kita bisa mengetahui gubernur wilayah Syam yang dijabat oleh Abu
Ubaidah bin Jarrah, kemudian juga ya sosok yang kita ketahui sebagai Mu'ad bin Jabal, kemudian juga Abu Dujanah, dan juga ya sosok yang kita ketahui juga para sahabat utama pada waktu itu banyak berguguran ya ketika mereka menderita taun wabah amwas yang dimaksud, dan sisa-sisa dari wabah yang dimaksud itu pun kemudian ya menjangkiti sosok khalifah ya Marwan bin Hakam, kemudian juga putranya Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada masa Walid bin Abdul Malik, kemudian juga pada masa berikutnya Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, kemudian pada masa ya Hisham bin Abdul Malik. Ya, mereka berupaya untuk membangunkan istana-istana isolasi. Semenjak tahun 724 hingga tahun 743 pada masa kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, beliau itu kemudian tidak berkenan untuk bermukim di istana ya khalifah yang ada di Damaskus, Suriah. Beliau itu kemudian justru ya bermukim di istana-istana isolasi yang itu tersebar di Baitul Maqdis dan wilayah Syam pada umumnya, demi untuk memenuhi apa yang pernah disuarakan oleh sahabat Amru bin As yang diperintahkan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menyelesaikan pandemi atau wabah yang meluas di wilayah Syam pada waktu itu. Jadi istana-istana isolasi ya, istana isolasi untuk mengentaskan berkenaan dengan wabah amwas yang dimaksud itu dibangun oleh para khalifah Bani Umayyah ya, semenjak era ya Walid bin Abdul Malik, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz, kemudian juga ya Sulaiman bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, dan juga keturunan dari kalangan Bani Umayyah yang lain, demi untuk memberikan jawaban atas tantangan yang dihadapi pada masanya, yaitu wabah taun yang kemudian mengejala di wilayah Amwas Palestina. Maka di Baitul Maqdis di wilayah Syam ada istana yang dulu dibangun oleh kehalifan Bani Umayyah demi untuk ya menyelamatkan kaum muslim dari ya wabah yang terjadi saat itu. Berikutnya kita lihat ya, pada masa pemerintahan Khilafah Bani Abbasiyah, para guardians ataupun ya para pelindung dan penjaga para penjaga Baitul Maqdis ini kemudian silih berganti berupaya untuk menjaga kemuliaan dari Baitul Maqdis dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya. Namun kemudian juga pada masa itu muncul bibit-bibit perpecahan di antara kaum muslim hingga akhirnya kemudian terjadilah perang salib ketika kaum muslim berpecah belah atas dasar taifah, atas dasar kabilah yang lebih mengedepankan bentuk ta'assub, kebanggaan teritorial, kebanggaan wilayah, kebanggaan kekuasaan atas dasar kabilah mereka. Maka di situ juga kita mengetahui ini imbas dari kelemahan Khalifah Bani Abbasiyah saat itu semenjak era Al-Mu'tasim Billah bin Harun Ar-Rasyid di masa kepemimpinan Khilafah Bani Abbasiyah generasinya yang ke-8. Disitulah kemudian ya muncul bibit-bibit perpecahan akibat dari kelemahan seorang khalifah, maka muncullah Reinos of the Taifah ataupun kabilah-kabilah atas dasar ya kekuasaan-kekuasaan atas dasar kabilah yang ada. Ada ya kuasa Kesultanan Khawarizmiyah, kemudian juga ada kuasa Kesultanan Seljuk ya atau Daulah Salajaqah, ada Aghlabiyah, kemudian juga berikutnya ada ya keberadaan dari Kesultanan Zangiyah, Ayubiyah, Mamlukiyah, dan juga dinasti-dinasti lainnya yang kemudian menunjukkan bahwasanya keberadaan kehalifan Islam yang ada di kota Baghdad itu hanya pemimpin simbolik yang kemudian hanya dibacakan dan didoakan namanya pada saat dilangsungkan sholat Jumat berjamaah di masjid-masjid yang ada di seluruh wilayah dunia Islam.
khalifah itu hanya sebatas ya figur yang ditaati semata dalam hal berkenaan dengan kepemimpinannya. Namun dalam masalah otoritas itu kemudian pemusakaan kekuatannya itu ada di antara para gubernur wilayah yang kadang di antara mereka itu berselisih, kadang di antara mereka bersengketa, kadang mereka itu kemudian berkonflik hanya dalam masalah urusan perbatasan. Maka dari situlah ketika khalifah lemah dan ketika para gubernur wilayahnya berselisih, maka saat itulah kemudian keberadaan Baitul Maqdis direbut oleh ya imarah yang ada di wilayah Kairo, yaitu Daulah Fatimiyah yang merupakan sekte Syiah yang kemudian dinyatakan Rafidhah yang mengklaim tahta kuasa kekhalifahan. Maka disebut kekhalifahan Fatimiyah merebut kuasa Baitul Maqdis dari keberadaan para penjaga terakhirnya, yaitu Kesultanan atau Imarah ya Salajaqah atau orang-orang Turki Seljuk yang ada di wilayah Syam. Dan saat itu kemudian berikutnya Daulah Fatimiyah yang Syiah tadi hanya menempatkan sekurang-kurangnya 3.000 pasukan penjaga di Yerusalem. Bayangkan oleh kita 3.000 bisa apa begitu. Makanya ketika terjadinya perang salib yang dinyatakan oleh Paus Urbanus, maka kemudian Yerusalem Baitul Maqdis Palestina tidak mampu dijaga dan dipertahankan oleh Fatimiyah hingga akhirnya ketika terjadinya perang salib ya pertama tahun 1095, kemudian 1096 sudah mulai memasuki wilayah Palestina, dan tahun 1099 akhirnya kita mengetahui pasukan salib berhasil menguasai Yerusalem. Lebih tepatnya pada tanggal 15 Juli tahun 1099, Yerusalem Baitul Maqdis akhirnya kemudian diambil alih oleh pasukan salib. Dan bahkan kekuasaan Kristendom Eropa mendirikan kerajaan-kerajaan gereja Latin yang ada di wilayah Timur Tengah, khususnya di wilayah Palestina dan Syam pada umumnya. Dengan apa? Dengan keberadaan kemaharajaan Yerusalem, kemudian juga keadipatian atau kepangeranan atau kegubernuran di wilayah Tripoli, kemudian juga wilayah kedaerahan ataupun wilayah provinsi Antioch yang dipimpin oleh gubernur di antara para penguasa gereja Latin, kemudian juga ada kepangeranan atau keadipatian Edessa. Ada setidaknya 4 kerajaan Latin, 4 kerajaan Katolik ya yang kemudian ya berkhidmat kepada kuasa Sri Paus yang ada di Vatikan City. Mereka mendirikan kekuasaannya di wilayah Palestina dan sekitarnya. Bahkan jika seandainya County of ya Armenian itu kemudian dijadikan sebagai salah satu di antara ya kerajaan salib yang ada di Timur Tengah disebut, maka sesungguhnya ada 5 kekuasaan gereja yang ada di wilayah Timur Tengah saat itu. Namun kan kita tahu bahwa County of Armenian itu konsepsi teologinya berbeda. Kalau 4 kerajaan ini adalah 4 kerajaan Latin atau gereja ya Kristen Katolik, sedangkan Armenia itu adalah Kristen Ortodoks begitu. Itu bedanya di situ aja gitu. Namun sesungguhnya ya mereka sama-sama adalah Kristendom yang ada di wilayah Middle East pada waktu itu. Nah, bagaimana kemudian upaya para pelindung penjaga Baitul Maqdis untuk membebaskan kembali Yerusalem dari kekuasaan ya para penjajah pasukan salib Eropa, khususnya yang berasal dari Prancis. Maka terjadi perang sampai 8 hingga 9 kali terjadinya perang salib semenjak tahun 1096 hingga tahun 1272 Miladia. Hampir sekira 2 abad terjadi konflik bersenjata untuk merebut kembali atau mempertahankan keberadaan dari Baitul Maqdis dari serangan pasukan salib Eropa. Maka dalam hal ini kemudian di antara para alim ulama dan para penguasa Islam yang ada di wilayah sekitar atau sekeliling Baitul Maqdis Yerusalem Palestina mengingatkan kembali berkenaan dengan visi kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hanya umat Muhammad, orang-orang berimanlah yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mempusakai keberadaan dan kemuliaan Baitul Maqdis.
Maka di situ kemudian perjuangan itu kemudian bisa kita saksikan dan kita ketahui dari historiografi pembabakan sejarah sepanjang peradaban umat Islam. Di antaranya untuk mengingatkan berkenaan dengan visi kenabian dalam upaya mempusakai kemuliaan dari Baitul Maqdis, maka perlu adanya para ulama muktabar atau para ulama kredibel yang mengingatkan berkenaan dengan keutamaan kemuliaan pemusakaan atas Baitul Maqdis Yerusalem Palestina. Di situ ada sosok yang kita ketahui sebagai Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian juga ada Imam Ja'far Al-Barzanji. Kemudian juga ada Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka lah yang kemudian mengingatkan umat berkenaan dengan kewajiban untuk mengambil alih kuasa di wilayah Yerusalem dengan mempusakai kemuliaan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa di dalamnya. Kemudian juga ada Khalifah Bani Abbasiyah yang kuat, tangguh, yang megah saat itu, yang mampu untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di internal kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah, yaitu sosok yang disebut sebagai Khalifah An-Nasir bi Amrillah, ya. Sosok yang kita ketahui sebagai Khalifah An-Nasir bin Al-Muqtadi bi Amrillah. An-Nasir li dinillah bin Al-Muqtadi bi Amrillah, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Tarikh Al-Khulafa. Beliau ini kemudian memimpin kekhalifahan Islam lebih dari 40 tahun. Bahkan tercatat 47 tahun kekuasaan dari Khalifah An-Nasir li dinillah bin Al-Muqtadi bi Amrillah. 47 tahun kekuasaannya itu adalah dalam upaya memulihkan kewibawaan dari khalifah yang tidak hanya sebatas disebutkan namanya dalam seremonial ibadah sholat Jumat dan didoakan namanya oleh khotib Jumat dan diaminkan oleh para jamaah. Bukan semata itu, tapi Khalifah An-Nasir li dinillah bin Al-Muqtadi bi Amrillah mencanangkan untuk mempersatukan kembali dunia Islam di bawah kepemimpinan Khalifah yang kuat dan tangguh di kota Baghdad saat itu. Bahkan kemudian tersiar kabar penakluk Andalusia dalam perang Jalaqah atau Asharjas gitu yang kita ketahui sebagai Yusuf At-Tashfin yang mampu mengalahkan Kaisar Alfonso yang ke-6, Alfonso de Castilla dalam perang Zalaqah begitu ya. Ini kemudian menyatakan baiat taatnya kepada khalifah yang ada di kota Baghdad saat itu dengan pernyataan bahwa Andalusia kepemimpinan di bawah kuasa Al-Murabitun menyatakan baiat taatnya kepada khalifah yang ada di Baghdad, dan Andalusia semenjak hari ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kesatuan pemerintahan Islam yang tunggal setelah sekian lama Andalusia terisolir sendiri di wilayah Eropa Barat. Karena para khalifahnya, para sultannya, para emirnya tidak mau untuk mempersatukan Andalusia ke bawah naungan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Maka dari situ kemudian apa yang dinyatakan oleh Yusuf At-Tashfin pada waktu itu, ini pun mendapatkan simpati dari ulama kredibel saat itu, yaitu Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali yang pernah menyatakan, sungguh kami ingin bertemu dengan pemimpin dari Al-Murabitun yang sedemikian solehnya mau mempersatukan kembali dunia Islam yang tercabik dan terkoyak sebelumnya. Namun kedua orang ini, baik itu Yusuf At-Tashfin di Andalusia dengan Imam Muhammad Al-Ghazali, itu tidak sempat bertemu karena usia yang kemudian membatasi mereka. Dan berikutnya, ya, pada masa kepemimpinan dari An-Nasir li dinillah bin Al-Muqtadi bi Amrillah sebagai Khalifah Bani Abbasiyah, maka kita bisa mengetahui banyak para panglima perang yang kemudian mendapatkan restu dari Khalifah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Di antaranya para pemimpin di kalangan Daulah Zankiyah. Di situ ada Imaduddin Zanki dan putranya Nuruddin Mahmud Zanki. Kemudian juga ada panglima perangnya Asiduddin Sirkatu yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari keluarga Bani Ayubiyah, penerus dari Zankiyah berikutnya. Di situ ada Nazmuddin Ayub dan juga ada putranya Salahuddin Yusuf Ayub yang kita ketahui sebagai Sultan Salahuddin Al-Ayubi atau Sultan Saladin yang berhasil membebaskan Yerusalem
pada semenjak tanggal 2 Oktober tahun 1187. Setelah kurang lebih 88 tahun lamanya Yerusalem Baitul Maqdis dikotori oleh najis pasukan salib dari Eropa. Maka dari situ kemudian kita bisa mengetahui Khalifah An-Nasir Lidinillah. Ini kemudian juga mengetahui bahwasanya keberadaan dari Sultan Salahuddin Yusuf Ayyub atau Sultan Saladin ini kemudian mendapatkan gelar sebagai Malik An-Nasir atau penguasa atau raja sang penolong. Kalau Khalifah An-Nasir Lidinillah gelarnya adalah Khalifah sang penolong untuk apa? Untuk agama Allah ini. Khalifah An-Nasir Lidinillah dan Malik An-Nasir, yang itu kemudian dua orang tokoh dalam sejarah Islam ini yang kemudian menyaksikan pembebasan dari Yerusalem sekaligus juga pengambil kuasaan terkait dengan pemulihan pemusakaatan atas keberadaan kemuliaan dari Masjidil Aqsa. Ini yang kemudian terjadi pada sekira tahun 1187 setelah para alim ulama mengingatkan kembali terkait dengan visi nubuah, visi kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan pemusakaan kemuliaan Baitul Maqdis dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya. Berikutnya, setelah Daulah Ayyubiyah ini kemudian mulai memudar dan kita akhirnya juga mengetahui bahwasanya terjadi perang yang kemudian menghancurkan keberadaan kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah. Jadi pasca wafatnya Khalifah An-Nasir Lidinillah bin Al-Muqtadir bi Amlillah, maka kekuasaan berikutnya hanya 3 khalifah berikutnya. Putra dari An-Nasir Lidinillah namanya adalah sosok Khalifah Az-Zahir bi Amrillah yang berkuasa hanya kurang lebih antara 1 hingga 2 tahun saja. Bahkan kemudian ada yang menyatakan hanya sekira 6 bulan saja. Karena apa? Karena bapaknya berkuasa sampai 47 tahun. Begitu bapaknya wafat, beliau naik sudah dalam keadaan sudah sepuh. Itu Khalifah Az-Zahir bi Amrillah. Namun demikian kita bisa mengetahui juga apa yang dinyatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa bahwa Khalifah Az-Zahir bi Amrillah itu memiliki kepribadian dan kualitas seperti 2 Umar. Baik itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ataupun Khalifah Umar bin Khattab. Karena hasil didikan dari khalifah sebelumnya, khalifah atau bapaknya, yaitu An-Nasir Lidinillah yang merupakan khalifah kuat pada masanya, khalifah paling megah pada masanya, khalifah paling lama berkuasa pada masanya. Maka kemudian putranya menjadi sosok yang disebut oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa sebagai khalifah Rashidah dari kalangan Bani Abbasiyah. Khalifah paling adil dari semua khalifah selain dari keberadaan Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah kelima dari kalangan Bani Abbasiyah. Jadi khalifah Bani Abbasiyah menurut Imam Suyuti memiliki 2 orang khulafa Rasyidin. Yang pertama itu adalah khalifah Harun Ar-Rasyid, yang kedua adalah khalifah Az-Zahir bi Amrillah bin khalifah An-Nasir Lidinillah bin khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah. Tapi kekuasaannya hanya sekira 6 bulan sampai 2 tahun saja. Setelah itu ada 2 orang khalifah dan mulai lemah kembali. Hingga akhirnya khalifah yang terakhir pada tahun 1258 di kota Baghdad, yaitu Al-Mustasim Billah, itu kemudian terbunuh ketika Baghdad dihancur lebuskan oleh pasukan Tartar Mongol tahun 1258. Dan pada waktu itu kemudian orang-orang Tartar Mongol juga 2 tahun berikutnya mencoba untuk merebut wilayah Damaskus, wilayah Amman, wilayah Yerusalem dari kekuasaan Islam. Dan kekuasaan Islam saat itu yang ada di wilayah Syam itu adalah merupakan para pewaris dari Daulah Ayyubiyah, yaitu para panglima perangnya yang kemudian dikenal sebagai kaum Mamalik atau Mamluki.
Dan kita tahu bahwa pewaris kekuasaan dari Ayyubiyah yang terakhir adalah Sultan Malik Al-Kamil, atau juga yang mengatakan Sultan Malik As-Saleh, yang dia punya istri namanya adalah Permaisuri Syajaratud-Dur. Dan ketika Sultan Ayyubiyah terakhir itu wafat, maka kepemimpinan Ayyubiyah di bawah kekuasaan dari Syajaratud-Dur, seorang perempuan. Makanya Khalifah Bani Abbasiyah yang ada di kota Baghdad, yaitu Al-Mustasim Billah, memerintahkan bahwa Syajaratud-Dur tidak pantas untuk menjadi amirah atau malikah di kekuasaan Ayyubiyah. Maka berikanlah itu kepada putranya, kepada pamannya atau suaminya, sedangkan suaminya sudah meninggal. Maka saat itu kemudian dia menikah lagi dengan panglima perang dari Ayyubiyah dari keberadaan kaum Mamalik, namanya adalah Emir Izzuddin Aibak At-Turkumani. Maka semenjak pernikahan tadi, kepemimpinan dari Ayyubiyah beralih kepada keberadaan Mamalik yang mendirikan Daulah Mamlukiyah di bawah kepemimpinan dari Izzuddin Aibak At-Turkumani. Berikutnya kepemimpinan dari kalangan orang-orang Mamlukiyah jatuh ke tangan keberadaan dari Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz bersama panglima perangnya, yaitu yang kita ketahui sebagai Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari. Dan pada perang tahun 1260 terjadilah perang antara Tartar Mongol yang dipimpin oleh Kitbukanoyan atas perintah dari dari Kaisar Hulagukan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan, berperang dengan keberadaan Mamlukiyah yang dipimpin oleh Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz di dalam perang Ain Jalut. Ain Jalut itu maknanya adalah mata Goliat. Goliat itu adalah raja kaum Jabarun ketika berperang dengan David atau Nabi Daud alaihissalam. Itulah raja Goliat, si tinggi besar tadi. Nah, Ain Jalut itu adalah wilayah yang ada di Palestina. Dan pasukan Tartar Mongol hendak merebut wilayah Palestina, merebut Baitul Maqdis dari kekuasaan Daulah Mamlukiyah. Namun mereka dihancurkan oleh pasukan Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz dan panglima perangnya Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari. Tak lama setelah perang Ain Jalut, ada keluarga Bani Abbasiyah yang lari ke kota Kairo. Yaitu apa? Yaitu keluarga Al-Mustansir Billah As-Saniyah. Keluarga dari Bani Abbasiyah yang diburu oleh pasukan Tartar Mongol. Dan pada waktu itu penguasa Mamlukiyah yang meliputi wilayah Kairo Mesir, Yerusalem Palestina, Aman Jordania, dan juga Damaskus Suriah ada di bawah kepemimpinan panglima perang sebelumnya, yaitu Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari. Dan Amir atau Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari pada akhirnya kemudian mengangkat Al-Mustansir Billah As-Saniyah pada sekitar tahun 1261 tadi sebagai khalifah baru Bani Abbasiyah, setelah khalifah sebelumnya tewas terbunuh dalam serangan pasukan Tartar Mongol pada tahun 1258. Maka pengangkatan Bayat ini Qad Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari tadi mempusakai kembali ke Khalifah Islam, namun sudah ada di kota Kairo, tidak lagi di kota Baghdad, karena Baghdad hancur lebur oleh serangan Tartar Mongol. Makanya kita bisa mengetahui pada tahun ini 1261 Al-Mustansir Billah menjadi khalifah. Sebelumnya pada tanggal 3 September 1260 terjadi perang Ain Jalut yang menghancurkan Mongol di wilayah Palestina. Kemudian juga Emir atau Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari ketika mengetahui bahwasanya sebelumnya Baitul Maqdis, Yerusalem Palestina ini kerap kali diserang oleh pasukan salib, dan tersiar kabar juga pasukan salib dari wilayah Eropa khususnya dari Prancis berupaya untuk menggalang kembali dukungan dalam upaya merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan pasukan Islam, yang pada waktu itu pasukan Islam yang ada di Baitul Maqdis adalah kaum Mamalik atau Daulah Mamlukiyah tadi. Dan pada saat yang sama yang berkehendak untuk merebut Baitul Maqdis, merebut wilayah Syam dari kekuasaan Mamlukiyah itu juga ada orang-orang Tartar Mongol. Apalagi orang-orang Mamlukiyah telah mengangkat Al-Mustansir Billah sebagai khalifah, sedangkan orang-orang Tartar Mongol menganggap bahwa keluarga Bani Abbasiyah adalah keluarga buruan kami untuk kami eksekusi, untuk kami habisi.
Maka keluarga Mamlukiyah yang mempusakai keberadaan Baitul Maqdis pada waktu itu menjaga dan melindungi kesucian kemuliaan dari Masjidil Aqsa, menghadapi dua kekuatan yang sangat dahsyat musuh Islam dan kaum muslim, yaitu pasukan salib dari wilayah barat dan pasukan Tartar Mongol dari wilayah timur. Maka Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Buduk dari saat itu berupaya untuk menjalin aliansi militer dengan negeri-negeri muslim yang memiliki ketangguhan angkatan bersenjata dan kekuatan militer untuk mendukung kekuatan Islam dalam upaya menjaga dan melindungi kemuliaan dari Baitul Maqdis. Maka dikisahkan dalam catatan sejarah bahwasanya Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bunduk dari menjalin aliansi militer itu dengan kekuatan Kesultanan Turki Seljuk Rum yang ada di wilayah Konya, yaitu Malik Alauddin Qayqubad. Kemudian juga menjalin aliansi militer dengan gubernur yang ada di wilayah Sogut Turkiya Anatolia, yaitu Emir Ertugrul Bey dari suku Kayu Turkiya. Kemudian juga menjalin aliansi militer dengan orang-orang Tartar Mongol Islam yang kemudian dikenal sebagai suku Kipchak di wilayah Krim, semenanjung Crimea, yaitu Emir Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan. Dia itu sepupu dari Kaisar Hulegu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan. Demi untuk menyelamatkan dan melindungi Baitul Maqdis dari dua kekuatan besar yang akan berupaya merebut Yerusalem dan Baitul Maqdis. Kekuatan pasukan salib dari Eropa di wilayah barat dan kekuatan para paganis Tartar Mongol dari wilayah timur. Maka kekuatan kaum muslim itu harus kemudian bersatu padu dalam melindungi kemuliaan Baitul Maqdis dan kesucian Masjidil Aqsa di dalamnya. Maka kemudian kita bisa mengetahui pada sekira tahun 1261-1267 pun sosok yang kita ketahui sebagai Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bunduk dari tidak hanya sekadar menjalin aliansi militer yang ada di wilayah Timur Tengah, tapi juga menjalin kekuatan negeri-negeri muslim agar peduli terkait dengan keberadaan Baitul Maqdis. Dengan apa? Dengan mengutus Laksamana Laut atau Admiral Najmuddin Al-Kamil untuk berangkat ke dunia timur dalam upaya untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus juga bala bantuan militer dari dunia Islam yang ada di wilayah timur. Makanya kemudian Najmuddin Al-Kamil itu disebutkan pernah tiba di kota pelabuhan Kambayat di wilayah kuasa Islam Kambay yang ada di wilayah Hindia demi untuk menjamin pasokan angkatan bersenjata orang-orang Hindia Muslim bisa berangkat ke dalam kecamuk perang yang ada di Baitul Maqdis. Selain itu juga pemusakaan keberadaan kota pelabuhan Kambay itu sebagai bagian tak terpisahkan dari pasokan pangan, rempah-rempah dan makanan dari dunia timur yang kaya dengan perkebunan, pertanian dan adanya rempah-rempah. Dan juga dikisahkan dalam kitab Sulalatus Salatin karya Tunku Tun Sri Lanang begitu bahwa di wilayah Pamalayu atau Semenanjung Melayu ini pun kemudian dikisahkan bahwa Laksamana Najmuddin Al-Kamil tiba pula di kota pelabuhan Lok Sumawi. Maka kita bisa mengetahui semenjak tahun 1267 disebutkan bahwa Laksamana Najmuddin Al-Kamil sebagai pemangku kuasa dari armada laut Mamlukiyah yang juga melindungi keberadaan Khalifah Bani Abbasiyah di Kairo, itu kemudian dikisahkan mempusakai keberadaan dari Kesultanan Salahiyah. Kesultanan Salahiyah itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Penguasanya itu adalah Raja Merah Silu, gelarnya adalah Malikus Saleh. Maka kerajaannya disebutkan sebagai Kesultanan Salahiyah. Karena raja Islam pertamanya adalah Malikus Soleh, raja yang soleh.
Maka sejak itu kita bisa mengetahui keberadaan Samudra Pasai menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika dunia Islam global di bawah naungan Khilafah Bani Abbasiyah di Kairo dengan penjagaan keamanan dari Malik Az-Zahir Rohmuddin Baibar Al-Bundukrari sebagai Sadrul Azam, sebagai Perdana Menteri Khalifan Islam, sekaligus juga menjabat sebagai Sultan Mamlukiyah pada waktu itu dalam upaya menjaga dan melindungi Baitul Maqdis. Maka kecamuk terkait dengan dinamika perang salib yang ada di wilayah Timur Tengah, di Yerusalem, kabar beritanya sampai ke negeri kita melalui keberadaan dari Laksamana Lut Najmuddin Al-Kamil yang tiba di kota pelabuhan Laut Sumawe dan mempusakai keberadaan Kesultanan Salahiyah atau Kerajaan Samudra Pasai. Nah, makanya kita tahu bahwa sekitar tahun 1267 raja pertama Samudra Pasai namanya adalah Malikus Saleh, seperti yang dikutip oleh Tunku Tun Sri Lanang di dalam kitab Sulalatus Salatin. Nah, ini upaya untuk apa? Menjaga keberadaan Palestina, memuliakan dan melindungi keberadaan Baitul Maqdis dan kemuliaan Masjidil Aqsa di dalamnya. Oleh siapa? Oleh Daulah Mamlukiyah yang menjaga keberadaan dari Khalifah Bani Abbasiyah di kota Kairo. Berikutnya, kepemimpinan Islam berikutnya sebagai para penjaga dan pelindung Baitul Maqdis dengan kemuliaan Masjidil Aqsa di dalamnya, itu adalah kekhalifahan Islam Utsmaniyah. Kita tahu semenjak tahun 1515 hingga tahun 1517 terjadi kampanye militer Yavuz Sultan Selim Al-Awwal di Timur Tengah. Kenapa kemudian Yavuz Sultan Selim itu berkampanye militer di wilayah Timur Tengah? Karena dia mengetahui semenjak era kepemimpinan bapaknya, yaitu Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed, menyaksikan ada pemberontakan di wilayah Tenggara Anatolia yang dipicu oleh orang-orang Syiah. Dan akhirnya ketika dia menjadi sebagai Sultan yang ke-9 Utsmaniyah, dia melancarkan kampanye militer di wilayah Timur Tengah. Karena apa? Karena para pemberontak Syiah yang ada di wilayah Tenggara Anatolia ini kemudian mereka berani memberontak karena didukung oleh keberadaan dari Daulah Syiah Safawiyah yang ada di wilayah Tabriz dan juga Isfahan, Iran, Persia. Maka kemudian melancarkan serangan langsung ke induk kekuatan mereka di wilayah Tabriz, di wilayah Persia, dengan memerangi Shah Abbas dan juga pewarisnya Shah Ismail. Diperangi langsung oleh Yavuz Sultan Selim Al-Awwal. Dan ketika itu kita mengetahui juga bahwasanya keberadaan dari Shah Abbas dan juga Shah Ismail yang diperangi oleh Yavuz Sultan Selim Al-Awwal pada waktu dari pemerintahan Utsmaniyah, mereka membutuhkan dukungan militer. Karena apa? Tidak sanggup jika menghadapi pengepungan dan serangan yang dilakukan oleh Yavuz Sultan Selim yang membawa dengan meriam-meriam tempur warisan dari bapaknya dan kakeknya, yaitu Bayezid Al-Adli dan Sultan Muhammad Al-Fatih, begitu. Akhirnya kemudian mereka meminta, kan nggak mungkin meminta bantuan dari Mamlukiyah, karena Mamlukiyah Sunni, sama seperti Utsmaniyah yang Sunni. Makanya mereka meminta bantuan dari pasukan salib Perancis, dari Eropa, yang pada waktu itu juga masih berupaya untuk mengambil kesempatan bisa kemudian merebut kembali Yerusalem Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian terjadi kesepakatan antara pasukan salib dengan pasukan Syiah Safawiyah bahwa mereka akan membantu pertahanan Safawiyah dari serangan Utsmaniyah yang berasal dari wilayah Istanbul ataupun Bursa ataupun Konya ataupun Soghud ataupun Angora, begitu. Maka ketika itu kemudian mereka pasukan salib mendaratkan pasukannya di wilayah Mediterania, di kota pelabuhan Akka, Askalon sampai wilayah Aleppo. Dan itu adalah wilayah perbatasan antara Utsmaniyah dengan Mamlukiyah. Dan Mamlukiyah ketika menyaksikan itu mereka berdiam diri saja, mempersilahkan orang-orang pasukan salib lewat di wilayah perbatasannya dan memperkuat keberadaan dari Safawiyah pada waktu itu, hingga ini menjadi bumerang bagi
Mamlukiyah. Karena apa? Karena Yapus Sultan Selim yang memiliki keteguhan yang sangat kokoh. Dia menyatakan Mamlukiyah kenapa mengizinkan pasukan salib lewat di wilayah mereka, bahkan kemudian mengotori keberadaan dari Baitul Maqdis. Ini justru menjadi ancaman serius bagi Islam dan kaum muslim, bukan semata ancaman serius bagi kekuasaan Utsmaniyah. Maka sejak itu Yapus Sultan Selim punya delik untuk apa? Untuk menghukum Mamlukiyah dari kesalahannya tadi, membiarkan pasukan salib lewat dengan aman dan damai di wilayahnya sendiri. Maka ketika kampanye militer dari Yapus Sultan Selim berhasil menamatkan perlawanan dari kaum pemberontak, bahkan kemudian menghancurkan kekuatan para penopang kaum pemberontak, yaitu keberadaan Daulah Safawiyah di wilayah Tabriz dan juga Isfahan, akhirnya langkah berikutnya itu kemudian dituju untuk mengalahkan pasukan Salim dan juga bahkan mengancam keberadaan Mamlukiyah yang ada di Kairo. Apalagi saat itu kalau diperhatikan dalam dinamika politik yang ada, dikisahkan bahwasanya keberadaan Teluk Arab itu sudah tidak aman lagi karena sudah ada pasukan dari Hispania Catalonia, terutama dengan berlayarnya kapal-kapal perang dari Lisbon, Portugal. Bahkan Teluk Arab, kemudian juga Kepulauan Madagaskar, Teluk Arab, bahkan Tanduk Arab, Ethiopia, Eritrea, Somalia sudah mulai dijejali oleh para bahariawan dan laksamana laut dari kekuasaan Lisbon, Portugal. Bahkan mereka berupaya untuk merebut teritorial Laut Merah dari kekuasaan Mamlukiyah dan bahkan hendak masuk ke kota pelabuhan Jeddah dengan tujuan utama untuk menyerang keberadaan Makkah dan Madinah, tanah suci kaum muslim, Haramain, Haram Maki dan juga Haram As-Sani. Ini yang kemudian terjadi. Makanya kemudian dalam hal ini kemudian Yapus Sultan Selim memandang perlu untuk mengalahkan Mamlukiyah. Karena apa? Dianggap Mamlukiyah sudah mulai lemah dan tidak lagi mampu untuk menjaga keamanan Baitullah Ka'bah di kota Makkah dan Baitul Maqdis di Yerusalem. Maka kemudian kita bisa mengatakan Sultan ke-9 Utsmaniyah sekaligus juga Khalifah pertama Bani Utsmaniyah itu kemudian berupaya untuk menyelamatkan keberadaan Haramain dan juga Baitul Maqdis dari pasukan salib, khususnya pasukan salib dari Eropa Barat, yaitu Hispania Catalonia, yaitu orang-orang dari Lisbon, Portugal. Termasuk juga saat itu ketika tersiar kabar bahwasanya muslimin yang ada di Andalusia itu kemudian dicelakai dalam reconquista oleh para penguasa Lisbon dan para penguasa Madrid, maka kemudian kita bisa mengetahui semasa Yapus Sultan Selim, ekspedisi pasukan untuk menyelamatkan keberadaan muslimin Andalusia itu kemudian dilangsungkan. Bahkan bapaknya sebelumnya yaitu Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed sudah melangsungkan upaya untuk menyelamatkan muslimin Andalusia. Maka dari situ kita bisa mengetahui ketika keberadaan Laut Merah, kota pelabuhan Jeddah itu diancam oleh pasukan salib dari Portugal, ini menyebabkan Sultan Selim Al-Awwal ini segera menindak Sultan Mamlukiyah untuk menyerahkan komando kepemimpinan penjagaan teritorial Timur Tengah kepada Yapus Sultan Selim Al-Awwal. Maka sejak itulah kemudian kita mengetahui tahun 1517 keberadaan Baitul Maqdis ada di bawah kepemimpinan penjagaannya atas kuasa pemerintahan Utsmaniyah semenjak era Yapus Sultan Selim Allah. Berikutnya kita bisa mengetahui bagaimana kemudian wilayah Yerusalem Palestina dengan kemuliaan Baitul Maqdis dan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya tadi ini dijaga oleh pemerintahan Utsmaniyah selama kurang lebih 400 tahun, 4 abad, 1517 di era kepemimpinan dari Yapus Sultan Selim Al-Awwal hingga tahun 1917 ketika era kuasa khalifah kedua terakhir yaitu Sultan Mehmed Fahrettin atau Muhammad yang ke-6. Sebelum akhirnya khalifah yang terakhir banget gitu Abdul Majid yang kedua itu kemudian tidak lagi bisa mampu untuk mempertahankan kuasa tahta Utsmani sebagai khalifah kaum muslim dunia karena
ya hapuskan oleh Majelis Raya Nasional yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, bagaimana bentuk penjagaan dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa oleh para pemimpin, para penguasa Khalifah Bani Utsmaniyah? Di antaranya ya Khalifah yang kedua dari Bani Utsmaniyah sekaligus juga Sultan yang ke-10 yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Yafuz Sultan Selim bin Sultan Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed bin Murad As-Sani bin Muhammad Jalabi bin Bayezid Yildirim bin Murad Khodafendigar bin Orhan Ghazi bin Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakut Al-Misoglu. Maka di situ Sulaiman Al-Qanuni ini kemudian membangunkan Masjidil Aqsa, memperluas, mempermegah dan memperindahnya. Satu di antara yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni tadi adalah kemudian memulihkan keberadaan Dome of the Rock, kubahnya itu kemudian dilapisi dengan emas murni. Jadi kalau Kang Ai hari ini menyaksikan kubah batu atau Dome of the Rock atau kubah As-Sohroh berwarna kuning keemasan, itu dibangunkan kubahnya oleh Sulaiman Al-Qanuni. Kalau khalifah-khalifah sebelumnya khususnya dari kalangan Bani Umayyah itu Abdul Malik bin Marwan bin Hakam yang kemudian membangunkan kali pertama kubah As-Sohroh itu tidak berwarna emas. Bukan dari emas tapi justru dari kuningan dan besi. Sedangkan pada masa Sulaiman Al-Qanuni diubah menjadi emas. Ini yang kemudian terjadi pada masa Sulaiman Al-Qanuni dan bertahan hingga hari ini. Kemudian yang kedua, ya pada akhir masa kekuasaan khalifah yang paling kuat di masa-masa akhirnya yaitu Sultan atau Padishah Abdul Hamid As-Tsani. Pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid yang kedua, ya apa yang kemudian telah ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam Ihdad Umariyah, yang di situ ada catatan terkait dengan larangan orang-orang Yahudi untuk bermukim atau orang-orang Yahudi untuk bermalam satu hari pun di Palestina, di Baitul Maqdis, itu ditegakkan kembali oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua dengan mengeluarkan paspor merah dan paspor hitam. Paspor merah itu adalah mengindikasikan orang Yahudi hanya boleh ya datang ke Palestina tapi tidak boleh memasuki Baitul Maqdis. Itu paspor hitam. Kalau paspor merah, mereka boleh datang ke Palestina, boleh juga berziarah dan beribadah di Baitul Maqdis tapi tidak boleh bermalam. Paspor merah itu begitu. Kalau paspor hitam, mereka boleh memasuki Palestina tapi tidak boleh menziarahi Baitul Maqdis. Kenapa? Dicurigai akan bikin onar, dicurigai telah kemudian memiliki track record buat masalah di dalam pemerintahan Utsmaniyah. Bahkan kita mengetahui juga bahwasanya pada masa Sultan Abdul Hamid yang kedua, ketika beliau dilobi oleh Dr. Theodore Herzl untuk menjual wilayah beberapa petak wilayah Palestina, wilayah Baitul Maqdis, beliau itu kemudian secara tegas menyatakan kami tidak butuh duitnya orang Yahudi, silahkan engkau pergi. Nah, ini yang kemudian dinyatakan oleh Sultan Abdul Hamid. Bahkan ketika dia dilobi disuap dengan 300 juta ya emas poin sterling Inggris, beliau tidak bergeming sama sekali. Beliau tetap mempertahankan kemuliaan Baitul Maqdis dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya, bahwa wilayah Palestina bukan milik kami tapi merupakan tanah wakaf kaum muslim semenjak era Umar bin Khattab, dan itu adalah milik kaum muslim seluruhnya. Maka milik kaum muslim seluruhnya tidak boleh diperjualbelikan. Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem bukan milik kami semata, tapi milik kaum muslim seluruhnya. Tidak layak untuk diakui oleh individu per individu dan tidak pantas diperjualbelikan karena tanah wakaf terlarang untuk diperjualbelikan. Ini yang dinyatakan oleh Padishah Abdul Hamid yang kedua. Dan beliau sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah menyaksikan lepasnya Baitul Maqdis dari pangkuan kaum muslim. Inilah bentuk kehormatan kemuliaan dari Abdul Hamid sebagai the guardian of Baitul Maqdis, para pemimpin, penjaga dan pelindung terhadap kemuliaan Masjidil Aqsa.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang ditanyakan atau didiskusikan, jika masih ada waktu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.